Halo, halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Hezbun Arif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official Forum News Network. Bung Rocky ini kelihatannya anak-anak UI ini, BEM UI ini benar-benar lagi marah besar ini ya pada Pak Jokowi. Marah atau frustrasi ya dengan Pak Jokowi ya. Karena kemudian disebut ini dikasih semua kabinet ini dinilai nilainya itu dari Pak Jokowi, Pak Wapres sampai seluruh menteri dan juga para penegak hukumnya diberi IPK-nya itu cuman di bawah di bawah 2 ini 1, sekian ini kan nilainya nggak lulus nih kalau IP Nasakom gitu ya. Iya, itu apa namanya Nasakom, Nasib 1, nasib 1, bukan nasib memang agama komunis, bukan ya. UI itu punya BEM UI itu punya yang namanya Departemen Strategis apa itu namanya kajian strategis ya, dan mereka selalu secara rutin mengevaluasi, bahkan dievaluasi, rektornya sendiri dievaluasi kok. Jadi dan rektornya mungkin 0, tuh. Jadi kabinet itu di watch, ada kabinet watch versi UI. Karena anak-anak UI ini kan juga punya akses ke dalam data, juga punya akses pada politisi-politisi itu. Dosen-dosen mereka yang tajam-tajam selalu bocorkan keadaan gitu. Jadi semua senior UI itu pasti diakses oleh BEM UI itu. Jadi dia well informed, dan itu yang membedakan mungkin BEM UI dengan daerah. Tetapi itu satu nafas sebetulnya. Cuman BEM UI karena dekat dengan Jakarta lebih mudah untuk mengucapkan ledekan. Tapi BEM seluruh Indonesia juga lakukan hal yang sama tuh. Saya udah BEM ke yang BEM negeri ini juga begitu, di Mataram saya ke Mataram, ke Denpasar, Universitas Negeri Udayana tuh, di macam-macam tuh, di Palu, daerah kecil di Garut, Tasikmalaya, Sukabumi. Mungkin dalam sebulan ini udah 30 universitas undang saya tuh. Jakarta juga begitu, yang swasta-swasta. Semua ada dalam suasana yang sama. Itu mau menilai, Pak Jokowi ini mau dikasih nilai berapa tuh. Dan semua merasa bahwa memang nggak ada prestasinya tuh. Satu-satunya yang terus digenjot adalah soal IKN. Masih juga jengkel. Ini bukannya perbaiki pendidikan, nggak perbaiki IKN. Sementara IKN dipromosikan, kami nggak boleh kasih kritikan, begitu kan? Kan mahasiswa sudah menganggap bahwa ya Jokowi sibuk dengan IKN, ini nggak peduli dengan pemilu sebetulnya. Mau siapapun ganti presiden, tetap harus IKN dilanjutkan. Bahkan udah dipastikan dalam apa namanya, kalau ada sidang apa namanya tuh, pokok haluan negara, maka IKN akan dimasukkan sebagai ketetapan. Jadi mahasiswa merasa ini ada urusan apa sih presiden dan kabinet itu, hanya muter-muter dalam soal yang gak ada hubungannya dengan cita-cita negara. Sementara kondisi masyarakat semakin memburuk. Bahkan mereka mulai menghitung bahwa IKN itu kan yang untung, yang punya tanah di situ udah pasti untung tuh. 300.000 hektar tanah untuk ibu kota negara itu pemiliknya lah oligarki, artinya Presiden Jokowi mau servis oligarki. Kalaupun dibangun di situ, itu proyek-proyeknya itu juga jatuh ke oligarki. Jadi semua mahasiswa menganggap hal yang paling berbahaya adalah presiden lupa pendidikan politik dan hanya sibuk dengan mengurus infrastruktur. Nah, itu yang kemudian dibaca dengan baik dalam statistik, lalu BEM UI kasih poin. Jadi yang bagi kita, dan poinnya negatif semua. Tentu bereaksi lah, presiden pasti bereaksi, bicara menteri bereaksi, segala macam akan bereaksi di situ. Tapi masyarakat justru memuji itu kan. Ya. Jadi apapun yang terjadi dalam reaksi balik dari istana terhadap kritik BEM dalam mem yang memang serius itu, rakyat merasa memang diwakili suara kita oleh BEM UI. Itu artinya masyarakat daerah juga merasa diwakili oleh suara mahasiswa di daerah masing-masing. Jadi sudah terjadi kesepakatan bahwa suara mahasiswa adalah suara emak-emak, suara mahasiswa adalah suara buruh, suara mahasiswa adalah suara masa depan. Udah, itu intinya. Itu nggak mungkin dibantah oleh, nanti juga istana suruh bikin survei, lalu dipakai big data segala macam. Nggak ada itu, karena ini soal legitimasi, bukan soal legalitas. Itu masalahnya. Ya. Oke, dan saya kira ini kalau kita lihat apanya cukup komprehensif kan. Saya sih baca meme yang mereka buat, poster bukan meme ya. Saya kira poster-poster yang mereka buat itu lengkap, seluruh kabinet dapat penilaian gitu. Dan yang menarik Ibu Sri Mulyani yang notabene adalah guru besar dari UI juga, itu dapat nilainya 1,7 gitu. Sementara kemudian terutama penegakan hukum gitu ya, kejaksaan, KPK, polisian itu nilainya lebih rendah lagi. Kalau
kalau kepolisian dan KPK cuma 1,0 gitu ya. Ini menurut saya tapi cukup kejam juga ya mereka memberikan penilaian terhadap kabinet dan pemerintahan Jokowi ini. Ya karena mereka bandingkan, seperti itu fair betul. Mereka bandingkan yang dijanjikan Jokowi, yang dijanjikan Laola Yaoli, Pak Menteri Hukum ini, Laoli, yang dijanjikan Laoli, yang dijanjikan Sri Mulyani, semua menteri yang pernah berjanji itu gagal, nggak bisa wujudkan itu. Lalu alasannya COVID, alasannya macam-macam. Ya iya, tapi mereka mesti kasih alasan yang bisa diterima oleh metodologi mahasiswa tuh. Di dalam metodologi riset BEM UI itu adalah apologi. Sebetulnya memang dari awal bohong aja tuh. Jadi COVID datang untuk membenarkan kebohongan mereka sebetulnya kan itu maksudnya tuh. Demikian juga krisis pangan, krisis energi dunia untuk membohongi supaya mereka selamat. Ini kan karena keadaan eksternal atau ada externalities. Loh enggak, bukan karena itu. Dari awal arah ke pewujudan janji Pak Jokowi melalui kabinetnya itu gagal semua kan. Jadi mahasiswa nggak mungkin ditipu oleh headline Humas Istana. Jadi ngaco aja, berkoar-koar para juru bicara istana, diganti sini, diganti situ. Tetap mahasiswa menganggap kalian itu satu blok istana itu minus sebetulnya tuh. Udah bagus kita kasih 1,7 tuh. Sebetulnya minus kalau dibandingkan dengan janji presiden ya udah minus semua kan. Tapi nanti kan ada infrastruktur yang nggak direncanakan dibuat, nggak ada dijanji dibuat, itu juga nggak dihitung mereka kan. Jadi BEM UI hanya menghitung apa yang dijanjikan oleh Pak Jokowi dalam kampanye, itu yang dievaluasi, bukan yang nggak dijanjikan. Lalu tiba-tiba, tapi kita udah bikin ini kan, iya tapi itu nggak dijanjikan, itu artinya ada kejahatan baru untuk memainkan hal yang tidak dijanjikan. Jadi tetap logika dari BEM UI atau akademisi umumnya adalah metodologi, nggak ada hubungan dengan kebencian di situ tuh. Ya. Dan nggak berlebihan kalau kita misalnya menilai dia Ibu Sri Mulyani itu bakat duit negara, karena kita lihat sekarang kan kemarin ada data terbaru angka hutang kita sampai sekarang ini udah tembus 7.420 triliun ya. Dan dengan begitu itu kalau rasio pembayaran pokok dan utangnya itu sekarang udah tembus sampai 1.000. Bayangkan itu pendapatan kita cuma berapa gitu, hampir pendapatan kita cuma 2.000 sekian, APBN kita 3.000 sekian. Jadi sekarang ini kira-kira pendapatan kita itu sudah utang untuk membayar utang dan bunga pokok utang dan bunga dan pokok utang saja itu sudah lebih dari 40% dari pendapatan kita gitu. Dan hampir dipastikan bahwa kita ini hanya bisa membayar bunga pokok dan bunga utang itu dengan utang baru. Nah itu yang akan dilakukan oleh Anies nanti tuh. Jadi berhutang baru untuk bayar bunga dan pokok kan. Jadi siapapun nggak mau harus begitu. Ya. Memang Ganjar mau siapapun itu justru yang diingatkan oleh BEM. Jadi BEM bukan sekedar ingat Sri Mulyani, Jokowi, Laoli, Jaksa segala macam. BEM UI juga mengingatkan beban yang akan ditanggung oleh presiden baru tuh. Kan nggak mungkin itu kecuali dengan gampang Anies atau Ganjar atau siapapun jadi presiden tuh mengatakan oke, ini adalah odious debt tuh. Kita akan minta supaya internasional batal. Nggak bisa karena ini perjanjian-perjanjian yang ada MOU dan dinyatakan sebagai liability-nya adalah aset negara tuh. Akan jadi tanggungan adalah aset negara kan. Investor melihat Indonesia masih bisa digaruk sumber dayanya tuh. Jadi sekali lagi ini hutang yang akan dibebankan pada 4 hari pertama presiden baru di 2024 itu. Kalau terjadi di luar 2024, nah itu lebih mudah untuk negosiasi dengan internasional. Ini ada force major ya, dan itu artinya memang rakyat tidak menghendaki galang gulung utang yang dibuat oleh Presiden Jokowi itu. Tapi itu juga sulit karena kan tetap orang mau lihat ini muluslah pergantian kekuasaan. Justru kalau mulus maka bebannya jadi berat buat presiden berikutnya tuh. Nggak ada klausul escape untuk mengatakan bahwa presiden di depan tidak boleh diikat oleh presiden yang sekarang. Justru semua partai yang ingin mencalonkan presiden mesti nunggu dulu pada Pak Jokowi kok. Itu anehnya Indonesia, udah bebannya besar tapi minta izin lagi pada petahan. Lo petahannya yang bikin kesulitan pada kalian tuh. Kan dungu namanya. Ya kalau dulu kan ada istilah dalam utang nih, gali lubang tutup lubang. Sekarang nggak cukup gali lubang baru ini. Karena saya kira satu lubang menggali 2 lubang baru itu untuk menutup 1 lubang lama gitu yang terjadi. Iya,
itu memang terasa dan ajaib memang ini mereka yang masih kasakusuk buat cari koalisi. Apa sebetulnya poinnya tuh? Jadi rakyat mesti kita didik bahwa ini semua akan terjebak di dalam beban yang ditinggalkan oleh presiden hari ini nih. Karena itu bikin kontras supaya publik internasional juga kalau negonya gampang nanti kan. Kan kalau misalnya Anies mengatakan kami akan beda dengan Pak Jokowi, nah publik akan maafin, publik internasional atau investor internasional mungkin oke, karena Anda berbeda kami kasih diskon. Tapi kalau Anda hanya penerus utang Jokowi, maka beban hutang itu akan ditagihkan pada Anda kan begitu kan cara berpikirnya. Ini juga tim Anies rada-rada kurang berpikir nih dalam membayangkan itu tuh. Oke, Bung Rocky, saya mengamati ya dalam situasi semacam ini, itu saya melihat ada kesan Pak Jokowi itu saya tidak tahu apakah beliau tidak paham atau beliau teraliniasi dari realitas gitu. Kenapa saya tanyakan ini? Terutama soal ibu kota baru itu karena ternyata Pak Jokowi itu kan tetap memaksakan dan kemarin misalnya naik kapal patroli TNI gitu, beliau menyusuri jalur logistik IKN dan sebagainya. Loh, beliau tahu nggak sih bahwa IKN ini terancam batal tidak terlaksana, tapi beliau kemudian melakukan hal semacam itu. Jadi apa sebenarnya yang terjadi pada presiden kita ini? Dia menunggangi imajinasi dari pendukung-pendukungnya yang juga sebetulnya yang namanya imajinasi itu delusinya lebih besar daripada faktanya kan. Jadi semua pendukung Jokowi membayangkan memang akan terjadi. Kenapa? Karena mereka udah lihat laptop Pak Jokowi yang benar-benar keren. Demi masa depan kita tahu bahwa IKN itu keren betul tuh. Itu kayak kota di masa depan tuh. Tapi di laptop kan kalau saya dengar dengan orang-orang yang bahkan intelektual yang ada di daerah-daerah itu merasa, oh ini hebat betul ya. Iya, tapi itu di laptop. Gimana di breakdown yang di laptop itu menjadi proposal bisnis. Dong semuanya kabur kok. Jadi Pak Jokowi sebetulnya realitas baru yang dia bayangkan itu juga disponsori oleh semacam ya dihipnosis, semacam ide palsu dari para pendukung dia tuh. Karena itu Pak Jokowi pun merasa kan saya masih didukung oleh relawan, masih menganggap itu masuk akal. Ya masuk akal secara estetik, tapi secara finansial itu nggak bisa tuh. Jadi kelihatannya kan orang nggak paham bahwa ibu kota baru akan dibangun di lahan sekitar 250-300 ribu hektar. Lalu orang tanya itu lahannya siapa? Lahannya negara? Bukan, itu lahan dari oligarki yang udah ada di atasnya ada HPH, ada tambang segala macam itu kan akan dihitung sebagai kalau dijual kan dibeli negara kan itu dihitung habisnya. Jadi sebelum IKN itu jalan dan pasti setelah jalan dia bubar, tanah-tanah itu udah diperoleh transfernya ke oligarki kan itu yang diriset oleh masyarakat sipil sejak setahun lalu tuh. Yang diuntungkan pertama adalah pemilik tanah yang menyewa dari negara dibeli lagi oleh negara dengan harga tinggi itu karena faktor bisnis. Yang kedua, begitu mulai dibangun, relasi negara dengan oligarki ini juga yang akan menentukan siapa yang akan membangun tuh. Jadi semua hal yang ada di atas kertas itu akhirnya kita bisa pastikan IKN itu adalah ibu kota oligarki. Lalu kita siapa? Kita disuruh bayar pajak untuk biaya 30-40% dari IKN itu kan. Kan itu yang mestinya masuk di kepala kalangan aktivis atau LSM atau intelektual, analis-analis bahkan di daerah-daerah yang ada kampusnya tuh, tapi nggak bisa berpikir rasional tuh, karena dihipnosis oleh realitas palsu yang digambarkan oleh Presiden. Indonesia di 2045 akan punya ibu kota yang kira-kira bertetangga dengan surga. Ya. Jadi apa ya? Ini disebutnya apa ya, Bung Rocky? Hiperrealitas atau apa ini? Ya, boleh disebut hiperrealitas tuh, tapi dalam psikologi namanya delusi. Membayangkan sesuatu yang kalau ilusi masih mending lah, ini delusi, hal yang pasti nggak mungkin, tapi dibayangkan mungkin supaya tetap ada attachment dengan Presiden Jokowi kan. Itu sama dengan kita merasa mesti ada attachment dengan Bung Karno, karena nanti Bung Karno jadi otoriter di ujung hidupnya tuh. Tapi tetap Bung Karno adalah hebat, iya hebat. Kira-kira di awal kemerdekaan, setelah itu beliau setelah 59 jadi otoriter. Tapi bagian otoriter dari Bung Karno nggak mau dilihat. Lalu kita pergi terus menganggap Bung Karno hebat. Itu delusi namanya tuh. Kan sejarah mestinya ada faktanya. Soekarno hebat, tetapi di ujungnya dia jadi buruk. Itu yang mesti kita tetapkan sebetulnya. Kita nggak menghina Bung Karno, dia adalah bapak proklamasi, tapi di ujung dia jadi otoriter. Demikian juga Jokowi. Di awal dia menjanjikan pro rakyat, di ujung dia pro oligarki. Kan itu mesti dipisahin kan.
Nah kalau itu disambung terus namanya delusi, itu orang sakit jiwa sebetulnya yang membayangkan bahwa Presiden Jokowi masih sama seperti di awal waktu dielulukan, dan nggak ada satupun mulai dari SMK kalau kita sebut kira-kira 300 kebohongan. Ya, mumpung tapi itu yang kemudian BEM UI merasa oke, daripada sibuk berdebat mending kita kasih poin aja kan. Jadi udah dievaluasi oleh BEM dan itu yang benar. Kan nggak mungkin BEM bilang Presiden Jokowi IP-nya itu 3,9. Itu kalau SMK jalan, itu kalau IKN nggak pakai APBN, itu kalau macam-macam, kalau ekonomi meroket 10% seperti dibayangkan. Semua fakta itu nggak terjadi, tapi masih ada yang menganggap Pak Jokowi sukses. Suksesnya di mana gitu? Memang sukses karena berutang gitu. Jadi suksesnya mengutang. Suksesnya apa? Suksesnya masih ada Islamofobi. Suksesnya apa? Suksesnya gagal mereformasi polisi. Suksesnya apa? Suksesnya berhasil mengkerdilkan KPK. Semua itu kan. Jadi semua kontroversi itu ada di atas meja BEM UI, dan BEM teliti satu persatu variabel itu. Jadi yang mereka terangkan sekarang itu melebihi kemampuan dari digabung semua surveyor pro Jokowi itu, kalah dengan analis BEM UI di meja rapat kecil di belakang kukusan itu tuh. Ya saya tahu tempat mereka berkumpul tuh. Oke. Baik, Bung Rocky. Nah, kalau BEM UI ini satu tadi dia hidup dalam hiperrealitas, yang satunya ini hidup dalam realitas, gitu ya. Betul. Jadi kita lihat kemampuan BEM. Kalau sekarang kabinet diturunkan diganti sama BEM UI, itu jalan semua tuh kabinet. Karena mereka berbasis realitas, bukan berbasis pada angan-angan delusional itu. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky, dan kita tetap kawalnya dengan 0%. Yes, BEM. Oke.